Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran Surat Al-Anbiya ayat yang ke-106 sampai dengan 112. Ayat yang ke-106, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi hada labalagol liqaumin abidin. Sesungguhnya apa yang disebutkan dalam surat ini benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah. Tafsir ayat yang ke-106, Allah Ta'ala memuji kitabnya yang agung, Al-Quran, dan menjelaskan kapasitasnya yang sempurna untuk memenuhi segala sesuatu. Dan bahwa ia tidak dapat disepelekan begitu saja. Allah berfirman, Inna fi hadal balago liqaumin abidin. Sesungguhnya apa yang disebutkan dalam surat ini benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah. Maksudnya mereka menjadikannya tangga untuk sampai kepada Rabb mereka dan menuju tempat kemuliaan miliknya. Al-Quran mengantarkan mereka menuju cita-cita dan keinginan yang paling penting. Tidak ada tujuan lain bagi kaum abidin, orang-orang yang mengabdikan diri menyembah kepada Allah yang merupakan makhluk termulia. Karena Al-Quran telah berperan menangani hal-hal yang mengenai pengetahuan tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, serta perbuatan-perbuatannya. Menangani penjelasan tentang berita-berita gaib yang benar, menyeru kepada hakikat-hakikat keimanan dan bukti-bukti keyakinan yang berfungsi menjelaskan perintah-perintah dan larangan-larangan seluruhnya, yang mengenalkan kekurangan-kekurangan jiwa dan amalan serta cara-cara yang seharusnya ditempuh dalam masalah-masalah agama yang pelik maupun yang sudah jelas, dan memperingatkan dari cara-cara tipu daya setan dan celah-celah untuk menerobos manusia. Barang siapa yang belum tercukupi oleh Al-Quran, niscaya Allah tidak akan menjadikannya merasa cukup. Dan barang siapa yang belum tertangani oleh Al-Quran, niscaya Allah tidak akan memenuhi kebutuhannya. Ayat yang ke-107, Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Tafsir ayat yang ke-107. Berikutnya Allah menyanjung Rasulnya yang membawa Al-Quran. Allah berfirman, Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Beliau merupakan rahmat Allah yang dianugerahkan bagi para hambanya. Kaum mukminin menerima bingkisan rahmat ini dan mensyukurinya serta menyikapinya dengan baik. Sementara itu kalangan lainnya mereka mengingkarinya dan merubah kenikmatan Allah dengan bentuk kekufuran, enggan untuk menerima rahmat dan kenikmatannya. Ayat yang ke-108, Kul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Tafsir ayat yang ke-108. Kul, katakanlah wahai Muhammad, innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang esa.
yang tidak ada sesuatu pun yang berhak disembah kecuali Dia. Karena itu, Dia berfirman, "Fahal antum muslimun?" Maka, apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Maksudnya, untuk tunduk beribadah kepadanya, berserah diri terhadap ketuhanannya. Jika mereka melakukannya, hendaknya mereka memuji Rob mereka atas karunia yang mereka raih yang mengalahkan segala kenikmatan yang lain. Ayat yang ke-109. Fa'in tawallau faqul adangtukum ala sawa'in wa in adri aqaribun am ba'idun ma tu'adun. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh. Ayat yang ke-110. Innahu ya'lamu jahra minal qaumi wa ya'lamu ma taktumun. Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Tafsir ayat yang ke-109 sampai dengan 110. Dan jika tawallau, mereka berpaling dari ketundukan untuk mengabdikan diri kepadanya, maka peringatkanlah mereka dari datangnya bencana-bencana dan turunnya hukuman. Fakul adangtukum, maka katakanlah, aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian. Maksudnya, saya telah memberitahukan kedatangan hukuman ala sawain, ajaran yang sama antara kita. Maksudnya, pengetahuanku dan pengetahuan kalian tentang itu sama saja. Maka jangan sekali-kali mengatakan bila siksaan melanda kalian, tidak ada pemberi kabar gembira dan peringatan seorang Rasul yang datang kepada kami. Akan tetapi sekarang ilmuku dan ilmu kalian sama, karena saya telah memperingatkan dan mewanti-wanti kalian, serta memberitahukan kepada kalian tentang akibat buruk dari kekufuran. Saya tidak menyembunyikan apapun dari kalian. Wa in adri aqaribun am ba'idun ma tu'adun, dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh, yaitu siksaan. Pasalnya, pengetahuan tentang kapan datangnya siksa hanya di sisi Allah saja, berada di tangannya. Saya tidak mempunyai wewenang apapun. Ayat yang ke-111. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Dan aku tidak mengetahui, boleh jadi hal itu cobaan dan kesenangan bagi kamu sampai kepada suatu waktu. Tafsir ayat yang ke-111. Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ilahin. Dan aku tidak mengetahui, boleh jadi hal itu cobaan dan kesenangan bagi kamu sampai kepada suatu waktu. Mungkin saja penundaan datangnya siksaan yang mana kalian meminta untuk disegerakan adalah menjadi masalah buruk bagi kalian. Dan aku tidak mengetahui jika kalian diberi keleluasaan menikmati kemewahan di dunia sampai batas waktu tertentu. Selanjutnya, datang siksaan yang lebih berat atas kalian dengan tiba-tiba. Ayat yang ke-112. Qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna rahmanu al-musta'anu ala ma tasifun. Muhammad berkata, "Ya Rabbku, berilah keputusan dengan adil, dan Rabb kami adalah Rabb yang maha pemurah
lagi yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu katakan. Tafsir ayat yang ke-112. Qala rabbihkum bil haqqi. Muhammad berkata, "Ya Robku, berilah keputusan dengan adil, yaitu antara kita dan kaum kafirin." Lalu Allah mengabulkan permohonan doa ini. Allah menetapkan keputusan hukuman bagi mereka di dunia sebelum di akhirat, dalam bentuk sisaan yang Allah timpakan kepada kaum kafirin, seperti kekalahan dalam peperangan Badar dan lainnya. Wa rabbuna rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Dan Rob kami ialah Rob yang maha pemurah, lagi yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu katakan. Kami memohon Ar-Rahman dan memohon pertolongan kepadanya atas apa yang kalian deskripsikan. Seperti ucapan kalian, kami akan mengalahkan kalian. Agama kalian akan meredup. Dalam masalah ini, kami tidak silau dengan kekuatan kami dan tidak akan bergantung kepada daya dan kekuatan pribadi. Kami hanyalah memohon pertolongan kepada Ar-Rahman yang ubun-ubun setiap makhluk berada di tangannya. Kami berharap kepadanya agar sudi menyempurnakan suatu pertolongan yang kami mohonkan kepadanya dari sebagian rahmatnya. Allah telah mewujudkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.